Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Mukminatul Hasimi, Magister Ekonomi Syariah selaku pemimpin mata kuliah Qiraatul Quran dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hikmahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti presentasi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungannya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jesilia Samen Putri sebagai moderator beserta kelompok 9 yaitu Muhammad Karisma, Najwa Safinka, Nurul Masana. Adapun topik yang akan kami bahas dalam perkuliahan hari ini yaitu tahsin dalam Al-Quran. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama tentang definisi tahsin dan tajwid. Tajwid menurut bahasa merupakan isi masdar dari jawad, wijawad, dan tajwid yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Pengertian tajwid secara bahasa ini sama seperti pengertian tahsin yang berasal dari kata hasan, ya hasan, dan tahsin yang berarti membaguskan atau memperbaiki. Sedangkan tajwid menurut istilah terminologi ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikraju kulli harapim in mahrojihi ma'aitoihi hakohu wa mustahakohu, atau artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Hak huruf yaitu sifat asli yang senantiasa pada setiap huruf atau seperti sifat al-jar, al-istilah, dan lain sebagainya. Hak huruf meliputi sifat-sifat huruf seperti tempat keluarnya huruf. Mustahak huruf yaitu sifat yang sewaktu-waktu timbul oleh sebab-sebab tertentu seperti izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, gunnah, takhim, tarkik, mad, dan wakaf, dan lain-lainnya. Baik, pemateri kedua akan dibacakan oleh Muhammad Karisma. Muhammad Karisma, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu 2. Hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid adalah fardu ain. Firman Allah Subhanahu wa taala, waratilil kurnatar tilan, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Sedangkan Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'anna biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan cara dan suara orang yang fasih. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Ibnul Jazari, ulama pakar ilmu tajwid dan qiraat, dalam syairah mengatakan, Man lam yujawidil Qur'an nalasimun wal ahdu bitajwidi hatman laziman wahakaza minhu ilaina wasala ilannahu bihil ilahu anzala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid hukumnya dosa, karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya. Demikianlah yang sampai pada kita darinya. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Najwa Safinka. Kepada Najwa Safinka kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang tujuan tahsin tilawah.
Tujuan utama mempelajari ilmu tajwid dalam rangka tahsin tilawah adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, al-lahnu jali. Al-lahnu jali adalah kesalahan yang tidak terlihat dengan jelas baik di kalangan awam maupun para ahli tajwid. Di antaranya perubahan bunyi huruf dengan huruf lain, perubahan harokat dengan harokat lain, memanjangkan huruf yang pendek atau sebaliknya, mentasydidkan huruf yang tidak seharusnya atau sebaliknya. Lalu yang kedua ada al-lahnu khofi. Al-lahnu khofi adalah kesalahan ringan yang tidak diketahui secara umum, kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran. Di antaranya, hukum-hukum pembacaan seperti membaca mat wajib, muttasil atau lazim dengan 2 atau 3 harokat. Lalu, tidak menerapkan kaidah gunnah pada huruf-huruf yang seharusnya dibaca dengan gunnah. Selanjutnya adalah faidah tahsin tilawah. Yang pertama, refleksi keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran. Kedua, mencapai kualitas yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti jejak Rasulullah SAW yang telah mengajarkan Al-Quran. Lalu, terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Nurul Masana. Kepada Nurul Masana, kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat syafaat di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu mendapat derajat yang tinggi. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka ia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan barang siapa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga merupakan ciri keimanan seseorang. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah, yang harum baunya dan manis pula rasanya. Kemudian, perumpamaan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan dengan buah kurma, yang tidak harum tetapi manis rasanya. Kemudian, perumpamaan bagi orang munafik yang membaca Al-Quran adalah sebagai bunga rihanah, yaitu harum baunya tetapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, yang tidak harum dan pahit pula rasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang terakhir yaitu mendapatkan kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Materi yang terakhir yaitu tingkatan dalam membaca Al-Quran. Dari segi kecepatannya, tingkatan dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan sangat lambat, yang biasanya atau lazim digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Yang kedua yaitu at-tartil, yaitu membaca dengan lambat, yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid serta mentadaburinya. Yang ketiga yaitu at-tadwir, membaca dengan cara yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan dengan irama yang sedang. Yang terakhir al-hadr, yaitu membaca dengan cepat namun tetap mempraktikkan tajwidnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Telah sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dengan harapan apa yang kita sampaikan dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.